Selamat malam pemirsa, selamat pagi, selamat siang, selamat datanglah pokoknya. Hari ini bersama saya menyampaikan berita di Potski sebagai pembawa berita dadakan yang lagi dikejar tugas, dikejar deadline, dan dikejar kenyataan bahwa IPK tidak bisa dinego. Nah, pada hari ini saya melaporkan bahwa mahasiswa semester awal sedang mengalami kebingungan akut. Kebingungan antara memilih ikut UKM atau mengerjakan tugas atau sibuk rebahan dengan merasa bersalah. Aduh. Gimana ini pemirsa-pemirsa yang ada di studio? Oke, stop. Udah pasti kayak tadi itu bukan seorang pembawa berita yang profesional ya. Tapi daripada kita salah informasi kayak gini, hari ini kita kedatangan langsung seorang narasumber yang emang beneran jago pada bidang ini. Narasumber kita kali ini tuh datang dari mahasiswa semester 1 yang baru saja memenangkan Lomba News Ancor 2 kali pada semester 1. Keren banget gak teman-teman? Kasih tepuk tangan dong. Nah, boleh langsung aja kita kenalan sama Fazra. Halo Fazra. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih loh udah menyempatkan waktunya untuk datang ke Potski pada hari ini buat membagikan pengalamannya sama kita. Oke, sebelumnya Fazra boleh diceritain nggak sih? Aku denger-denger nih ya, beberapa minggu belakangan ini lagi hangat banget topik soal Fazra ini yang baru aja 2 kali memenangkan penghargaan juara 1 dan juara 2 Lomba News Ancor. Boleh diceritain dong? Boleh. Jadi awalnya tuh yang kata juara 1 dulu, boleh ceritain ya? Boleh. Nih, juara 1 di tingkat Bogor Raya atau bisa juga se-Jabodetabek. Nah, itu yang ngadain Universitas Ibnu Khaldun. Oh, Ibnu Khaldun. Iya, betul. Dari Hima Ilmu Komunikasinya gitu. Terus yang 2 ini juara kedua gitu ya. Jadi 1, 2 gitu. Percobaan pertama juara 1. Percobaan kedua juara 2. Semoga nanti percobaan ketiga juara 1 lagi ya. Amin. Nah, juara 2 ini tingkatnya tingkat nasional. Jadi yang ngadain Universitas Unida gitu, Unida Gontor. Oh, Unida Gontor. Sama juga Hima Ilmu Komunikasinya juga gitu. Terus kalau kamu tuh tahu info-info lomba kayak gitu tuh biasanya dari mana? Karena sebelumnya make IG gitu, jadi info-info lomba dapatnya dari IG. Jadi suka lewat FYP gitu. Oh, jadi emang kamu dapat informasinya dari sosial media ya? Betul banget gitu. Oke, kalau gitu sebelumnya, jadi teman-teman, Fazra ini adalah mahasiswa semester 1, tingkat 1, Prodi Hubungan Masyarakat. Masyarakat, betul. Hubungan Masyarakat, dan juga sebelumnya ini Fazra ini adalah seorang lulusan dari jurusan broadcasting ya kalau nggak salah di SMK-nya. Jadi dari SMK-nya broadcasting, terus kuliahnya hubungan masyarakat, dan ternyata memiliki kemampuan di pembawa berita. Iya. Tunggu, menarik sekali sih ceritanya. Terus Fazra boleh diceritain dong, gimana sih awalnya kamu tuh tertarik untuk mengikuti lomba ini tuh, gimana ceritanya? Awal mulanya tertarik emang udah ada bakat sih ya, bisa dibilang gitu di bidang news anchor. Jadi gimana ya, ngasah bakat ini tuh supaya kayak tahu gitu kemampuan kita tuh udah sampai mana. Iya. Gitu. Kalau misalkan kita nggak ikut kompetisi gitu kan, Iya, betul. nggak tahu nih kemampuan kita udah sampai mana. Jadi kayak penasaran nih kira-kira kalau diadu sama orang lain tuh udah semana sih gitu levelnya. Dan dari situ, berangkat dari situ, mencoba untuk mencari kompetisi yang kayaknya kecil-kecil dulu deh gitu, kayak se-Bogor, se-kabupaten, se-apalah, pokoknya yang penting dimulai dari hal yang kayaknya yakin gitu bisa buat berkompetisi gitu. Dan dari situ alhamdulillahnya ikut yang pertama tadi itu, yang pertama kali ikut alhamdulillah langsung dapat juara 1. Pertama kali ikut itu? Iya, betul. Juara 1, keren banget gak sih? Boleh kasih tepuk tangan. Terus dari situ kan kayak wah makin tertantang. Betul. Kan ya udah akhirnya ikut lomba kayak tadi se-Bogor Raya udah. Terus kayak senasional gitu kali ya ikut ya. Dan alhamdulillahnya dapat juara juga. Jadi yang kedua ini tingkat nasional, Fazra. Nasional, betul. Keren banget, sumpah sih. Boleh kasih tepuk tangan lagi. Tepuk tangan gitu. Jadi yang pertama dapat juara 1, ikut lomba yang kedua dapat juara 2 gitu. Keren banget. Terus nih Fazra, menurut Fazra itu untuk menjadi, ini kan Fazra kan jadi pembawa berita ya. Iya. Berarti Betul. mulai belajarnya itu pas lomba pertama itu atau sebelumnya emang juga
udah belajar? Sebelumnya udah belajar, karena kan SMK-nya juga jurusan broadcasting. Iya. Jadi ada pelajaran-pelajaran tentang presenter, Oh gitu. anchor gitu. Jadi kayak, wah kayak daripada nanti dilupain, mending biasa lagi gitu. Setuju banget. Iya kan? Betul, setuju banget. Nah, kalau menurut Fazra nih ya, yang paling sulit, kan ini berarti udah 2 kali nih ikut lomba. Dari kedua lomba ini, yang paling sulitnya itu dari sisi mana? Kalau dibilang yang paling sulit sih, yang pertama itu kan kepercayaan diri ya. Terus yang kedua adalah gimana kita membuat naskah dengan mencari isu atau informasi yang terbaru gitu. Oke. Terupdate dan menyesuaikan dengan tema lombanya Jadi gitu. temanya kan biasa udah disediain ya. Misalkan kayak tema kemarin tuh yang ikut kayak kebencanaan di Indonesia. Terus kita kan gak dikasih kayak judulnya harus ini ya. Iya. Dikasih tema besarnya. Oh gitu. Jadi itu sih yang paling susah, gimana caranya kita bikin naskah dari tema itu supaya naskahnya itu bisa sesuai dan kira-kira bisa menang gitu. Itu paling susah sih, karena Fajra sendiri kemarin yang pas lomba pertama itu tuh lama dibikin naskah. Bikin naskah tuh bisa kayak hampir semingguan, itu kayak tiap hari di pembukaan dulu kayak gimana isinya, terus abis itu isi dan juga penutup, dan itu nyari informasinya kayak nyelam dulu gitu di internet gitu. Iya pasti sih. Jadi itu yang pertama tuh tadi tentang Kepercayaan diri. kepercayaan diri. Iya betul. Terus kalau yang kedua tadi tentang apa tuh lombanya, naskahnya? Oh, yang pertama tadi kan tentang yang kayak politik-politik gitu ya. Oke. Terus yang lomba kedua ini tentang kebencanaan di Indonesia yang kemarin lagi hype banget kayak di Sumatera, Aceh gitu. Jadi tema besarnya itu sih. Jadi kamu emang memanfaatkan momen yang lagi hype buat Iya. kamu ambil. Betul, betul, Kamu betul. ya cerdas sekali sih. Ya, jadi dari situ kan bisa naik dan bisa menang gitu. Jadi gitu guys strateginya dari Fazra. Kayak nice banget Fazra. Nah selanjutnya nih, kamu kan kalau aku nggak salah info itu di kampus itu juga sebagai mahasiswa, aktif lomba juga, dan juga selain itu kamu punya kesibukan menjadi seorang pelatih paskib ya. Iya betul, jadi seorang pelatih paskib di SMK saya dulu pas di SMK juga gitu. Oke, nah gimana nih Fazra cara kamu untuk membagi waktu antara menjadi seorang mahasiswa, orang yang sering ikut lomba, dan juga menjadi seorang pelatih gitu. Jadi cara ngatur waktunya kita tuh udah punya kayak panduan-panduan kayak abis pulang dari kuliah ini apa yang mau kita kerjain gitu. Misalkan kayak kemarin kan lagi ikut lomba nih, terus kayak pulang kuliah kira-kira ngerjain yang mana dulu ya gitu kan. Karena pelatih itu biasanya di hari Sabtu dan hari-hari biasa kayak Senin sampai Jumat itu kayak cuman sekali atau 2 kali gitu kan. Jadi bisa manfaatin setelah pulang kuliah, bisa lanjut kayak buat bikin-bikin naskah nanti buat lomba, terus nyari info-info baru juga buat lomba. Gitu. Jadi cara ngaturnya tuh kayak kita bikin buku, bukan buku sih, kayak catatan gitu. Kayak planning Planning, untuk besoknya betul. mungkin ya. Buat besok atau kayak buat jam segini ngapain gitu. Nah, menarik banget nih. Feby juga pernah sih buat pakai metode ini. Jadi kita buat planning untuk 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan gitu. Tapi kayaknya Fazra ini emang udah bergelut banget di situ. Jadi mantep banget deh untuk membagi waktunya. Tapi Fazra tadi udah ngomong-ngomong soal buat naskah untuk kedepannya. Ada nggak sih planning kedepannya ini? Rencana pengen ikutan lomba lagi nih? Boleh dong di-spill sedikit. Rencana sih sama, masih kayak sejalan dengan lomba news anchor. Pengen ikutan 2 lagi, jadi sekaligus 2 lagi. Oh, jadi di abis semester 1 ini, abis UAS nih udah ada rencana untuk... Udah ada rencana gitu. Sekarang lagi nyusun-nyusun naskah juga gitu sih. Menarik banget ya. Untuk tingkat nasional juga sama. Mantap. Tapi yang pertama itu kan ada pengen ikut nyoba 2 ya. Yang pertama itu yang ngadain dari UINSA. Terus yang kedua ini dari salah satu media di Jawa Timur. Jadi tingkatnya lebih besar lagi. Ada yang bahkan katanya udah daftar dari Aceh sampai ke Papua loh ini. Wah. Lomba yang kedua ini makanya kayak harus bener-bener nih bikin naskahnya nih. Emang luas banget ya jangkauannya Betul, ya. betul. Teman-teman kita doain dong buat Fazra yang terbaik biar nanti hasilnya juga memuaskan Amin. buat kita semua. Amin. Nah, selanjutnya nih Fazra, menurut kamu nih ya sebagai orang yang udah cukup terjun di dunia pembawa berita, menurut kamu skill apa sih yang penting kalau orang itu pengen memulai untuk terjun ke bidang tersebut nih Fazra? Kalau ditanya skill, karena kan pembawa berita itu menyampaikan informasi ya. Betul. Jadi
yang paling utama sih itu bisa berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik. Jadi paling dasarnya itu komunikasi. Kita harus belajar komunikasi. Terus yang kedua adalah mengetahui isu-isu yang terbaru. Gitu. Jadi kita tuh harus tahu isu-isu kayak berita-berita yang lagi hype, yang lagi baru tuh apa gitu. Terus yang ketiga adalah gimana caranya kita tuh berbicara, nonton informasi kayak aduh bosan banget nih, datar gitu, flat. Sering banget ketemu kayak gitu. Ya kan, kayak cuman bacain datar aja gitu, nggak ada intonasinya, nggak ada temponya. Itu sih yang harus dimiliki skill utamanya gitu. Iya, kayak tadi ya, mungkin Feby pas di awal openingnya agak acak adut gitu ya Mbak Lira ya. Iya, terus kalau misalkan nih kamu kan ngelihat orang lain, mungkin kayak Feby nih pas di awal tadi, menurut Fazra kesalahan apa sih yang sering banget dilakuin oleh orang yang baru mulai terjun ke bidang tersebut? Oke, hal yang biasanya dilakuin para news anchor pemula gitu ya. Yang pertama itu adalah dia tuh nggak tahu atau nggak menempatkan posisinya di berita apa gitu. Karena kan dalam dunia presenter atau news anchor tuh ada banyak jenis berita sebenarnya. gitu. Ada berita soft, dibagi menjadi dua biasanya paling besar ya. Soft news dan juga hard news. Soft news dan hard news. Iya, jadi kita tuh harus bisa, kalau hard news, nada bicaranya tuh harus, contoh, berita kemalangan. Nggak mungkin kita ngebawainnya kayak tegas, melanya-melenge gitu kan. Kita harus seakan-akan kita tuh ikut merasakan kemalangan tersebut. Gitu. Terus kalau misalkan soft news, berita kayak misalkan liburan, terus kayak event-event, itu bawainnya juga harus dengan smiling voice gitu. Jangan bawain berita event tapi kita nadanya kayak tegas banget gitu. Jadi gak nyampe ya? Iya, jadi ya? nggak nyampe kan, Kurang karena nyampe penonton tuh pengennya kayak waduh ini seru banget nih. Kalau misalkan pembawaannya kayak waduh pembawaannya kayak kurang tepat deh gitu sih. Oke, berarti tadi tuh ada hot news dan ada juga soft news. Betul. Jadi gitu teman-teman tips dari Fazra nih. Nah selanjutnya nih Fazra, ada nggak sih tips dari Fazra buat orang-orang yang mungkin mahasiswa-mahasiswi itu ada apa ya, bingung kali ya, pengen mulai kayak Fazra, mulai mencoba ikut-ikut lomba, daftar kompetisi gitu, tapi mungkin banyak orang yang masih takut di luar sana Fazra. Oke, sebenarnya karena kalau misalkan masih takut, kita harus tahu dulu kayak takutnya tuh takut di bagian mana. Kan biasanya orang mikir, aduh belum punya skill nih, aduh belum punya kemampuan nih gitu kan. Karena kalau misalkan skill dan kemampuan itu kita dapetin secara instan kan gak mungkin ya. Betul. Jadi kita harus ulik-ulik nih kemampuan kita di mana, terus skill kita di mana. Kalau misalkan kita udah tahu skill dan kemampuan kita di mana gitu kan, kayak misalkan jadi news anchor atau jadi storytelling yang baik, kan udah tahu kemampuan kita, tinggal kita uji aja nih kemampuan kita tuh udah sejauh mana sih gitu. Betul. Tapi ya Fazra, aku nanggapin dari pendapat kamu barusan, kebanyakan dari kalangan kita ini tuh takut untuk memulai itu karena terlalu mikirin pandangan orang lain terhadap kita. Betul nggak sih Fazra? Betul banget sih. Ngerasain nggak tuh Fazra? Awal-awal juga ngerasain kayak orang lain bakal mikir gimana gitu ya. Iya kan? Betul. Apa waktu kamu sebelum daftar lomba, kamu mikir gitu juga? Mikir gitu juga. Gimana ya teman-teman, aku bakal mikirnya, aku kok daftar gini, takut apa? Takut kayak orang lain tuh kayak percaya banget sama diri kita, terus diri kita tuh bakal menang gitu kan. Setiap kita ikut kompetisi belum tentu menang atau enggak ya. Jadi orang lain tuh sudah kayak berekspektasi lebih supaya kita menang, dan kalau misalnya kita nggak menang, takutnya kita tuh malah jadi mengecewakan orang lain. Tapi kan ya namanya juga kompetisi, ada menang ada kalah. Betul teman-teman, setuju banget sama apa yang dibilang sama Fazra. Dimana kompetisi ini berarti Fazra jadikan bukan sebagai ajang memenuhi ekspektasi orang lain, tapi sebagai ajang kita upgrade sudah sejauh mana sih kemampuan kita, udah bisa belum bersaing sama orang lain. Walaupun akhirnya kalau misalkan nggak menang juga tuh nggak apa-apa juga ya. Pengalamannya, gitu kan, nambah relasi. Betul, setuju. Dan sebenarnya menurut Feby nih ya, orang-orang yang udah mulai coba berani ikut kompetisi gitu, itu tuh sudah selangkah menang daripada orang yang nggak mencoba sama sekali, walaupun dia nggak dapet juara sama sekali. Betul nggak sih Pak? Betul, karena kan kita bisa berani keluar dari zona nyaman kita. Itu aja udah hebat kan? Udah hebat banget sih itu. Ya, iya itu tuh udah satu permulaan yang sangat bagus teman-teman. Walaupun teman-teman baru mulai pertama kali,
dan itu nggak menang, sebenarnya nggak apa-apa, ya kan Pas? Yang namanya menang atau kalah kan kayak bonus gitu, yang penting Betul. cari pengalamannya. Cari pengalamannya dan cari relasinya. Gitu. Karena relasinya bener-bener kalau misalkan ikut kompetisi terus kan pasti banyak kan kenalan-kenalannya. Wah, ini yang ikut kemarin nih, jadi Iya, bisa bener kenal sama banget. orang lain gitu loh. Betul, pasti itu. Oke teman-teman, kita udah berbincang banyak sama Fazra, tadi juga udah cerita soal pengalamannya dan berbagi tips sama kita. Nah, sekarang kita udah bakal masuk ke segmen selanjutnya, yaitu segmen pembawa acara challenge. Oke, di segmen kali ini Fazra ini udah Feby kasih papan sama spidol. Waduh, mau ujian, ayo lo, mau ujian. Mau ada apa ini? Ini ada apa ini? Enggak dong. Nah, di challenge kali ini, Feby bakal kasih 3 tema. Nanti Fazra bakal bikin skrip singkat buat dibawain kayak ala-ala pembawa berita di depan kita. Oh, Lihat gak sih? biasanya bikin skrip berhari-hari, ini kudir saat ini juga ya. Waduh, saya emang Menantang. agak-agak menyesakan ya tim ini. Tapi seru Pak, seru. Oke. Nih, Fazra bisa pilih temanya. Temanya ini simpel-simpel kok, sederhana, segala berat temanya. Tema pertama yaitu fenomena SKS, sistem kebut semalam di kalangan mahasiswa. Oh. Yang kedua, fenomena mahasiswa dikejar deadline menjelang UAS. Dan yang ketiga, kopi teman setia mahasiswa di tengah deadline. Nah, boleh tuh dipilih salah satu yang mau dibawain. Kayaknya sih yang dibawain kayak nomor 2 nih. Enggak, SKS aja. Ya SKS aja kayaknya nih. Yang nomor 2, yang fenomena mahasiswa dikejar deadline menjelang UAS. Oke, boleh deh. Kalau gitu, teman-teman, Fazra bakal membawakan sebuah berita fenomena mahasiswa dikejar deadline menjelang UAS. Tapi sebelumnya Fazra pengen kita kasih waktu sekitar 5-7 menit untuk nulis skrip dulu. Oke, kalau gitu. Oke, siap. Temanya tadi nomor 2 ya. Oke. Oke teman-teman, Fazra udah buat skripnya barusan dan sekarang dia bakal praktekin nih gimana menjadi pembawa berita yang udah dia pelajari sejak ini. Ya kalau gitu bisa kita praktekin Fazra? Boleh. Oke, langsung saja kameranya yang itu tuh Fazra. Oke, siap. Ini kita sama-sama belajar aja ya, teman-teman. Pemirsa, fenomena mahasiswa yang dikejar deadline tugas saat menjelang akhir semester semakin sering ditemui. Di berbagai area kampus seperti Blue Hole dan kantin menjadi spot favorit mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama. Selain ketersediaan akses Wi-Fi, makanan dan minuman di area kantin menjadi tambahan yang sering dijumpai oleh mahasiswa. Namun pemirsa, saking banyaknya tugas dan proyek kejelang ujian, tak jarang ditemui zombie KDB yang hampir menyerupainya. Kondisi ini juga disebabkan oleh kurangnya jam tidur, stres memikirkan tugas kelompok yang tak sulit memikirkan calon kelompok yang sulit dihubungi, 3 pesan yang tak kunjung dibalas oleh saya. Demikian berita terkini dari kampus LP Likari Depok. Saya Fazra, pamit undur diri. Udah kayak pembawa berita profesional gak sih? Baperin banget Fazra. Boleh dong Fazra ajarin Fazra gimana sih biar tadi suaranya tuh kayak tadi itu. Apa karena kamu ini pelatih paskibra ya? Jadi suaranya bulat gitu ya? Boleh dong, Baby pengen cobain dong. Ada ini nggak skripnya nih? Kayaknya ada nih satu lagi. Boleh. Tadi juga ternyata teman-teman ada beberapa teks yang kayaknya kurang tepat Fazra bacanya. Jadi nggak sesuai dengan naskah. Tapi kita sebagai seorang presenter harus bisa improve. Oh gitu ya? Setuju banget. Jadi improve itu emang penting banget ya Fazra ya? Karena kalau misalkan naskah presenter itu nggak semuanya bener gitu. Jadi kita juga kalau misalkan ada beberapa kesalahan, misalkan kayak titik atau koma, kita harus bisa improve ya. Nah Fazra, Baby pengen dong diajarin biar bisa kayak Fazra tadi. Gimana sih suaranya nih? Baby pengen praktek juga coba ya. Nanti sama Fazra dikasih masukan. Baby pengen bawain tema yang fenomena mahasiswa dikejar deadline. Itu yang tadi
Oh iya, salah. Yang itu tadi Fazra. Iya, yang baca-baca itu. Oke. Hal gitu, Feby pengen fenomena SKS sistem kebut semalam di kalangan mahasiswa. Kayak siapa? Wah, mantap banget itu ya. Siapa tuh? Waduh, kru di belakang kamera ini nunjuk-nunjuk ke saya nih. Fitnah. Coba nih ya, sama Feby dibacain. Kamera yang mana nih? Oke, yang ini ya. Pemirsa, fenomena sistem kebut semalam atau SKS masih sering terjadi di kalangan mahasiswa. Meski tugas telah diberikan dosen, sejak 1 minggu sebelumnya, mahasiswa tetap memilih mengerjakan pada H-1 sebelum batas pengumpulan. Fenomena ini biasanya diawali dengan kalimat masih lama deadline-nya dan berakhir dengan kepanikan pada malam terakhir. Siapa lagi kalau bukan kamu yang nonton podcast ini? Waduh, ini kru di belakang kamera sangat ramai sekali ya. Tapi nggak ada suaranya. Nahan, kayak ditahan, iya. Demikian berita kampus hari ini. Saya Febiana dari Poski Studio Melaorka. Terima kasih. Jadi gimana Fazra? Dari penyampaiannya udah oke ya gitu, sangat jelas. Tapi Kurangnya? Kurang banyak. serius nih, intonasi sama tempo dan gaya bicaranya masih kurang. Oh gitu. Oke. Berarti harusnya gimana nih Fazra? Jadi harusnya kalau misalkan kita menyampaikan, itu tahu dulu itu informasinya news, soft news atau hard news. Tadi yang saya aja dengar, sepertinya itu sih soft news. Nah, makanya tadi Pak Ja bilang penyampaiannya udah sesuai dengan smiling voice gitu. Tapi tempo dan intonasinya masih kurang nih. Misalkan contoh, tadi beberapa slide ada koma, tapi malah dihabisin ke TV gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada koma, kita harus kasih bukan jeda, tapi ayunan buat ke kata berikutnya. Oh di ayun-ayun gitu ya? Boleh untuk kayak contoh tadi yang pas pertama aja. Pemirsa, itu kayak misalkan lebih bagus lagi kayak pemirsa. Jadi diayun gitu. Oh gitu. Ada tisnya. Ada tisnya. Pemirsa. Gimana tadi baca? Pemirsa, baru belajar ke baca. Ini kayaknya Feby ngomong pemirsa aja diremet deh sama Fazra ya. Coba ulang lagi. Pemirsa. Gitu. Udah bener nih. Langsung besok ikut lomba. Oke. Oke, kalau gitu kita udahi si pembawa acara challenge-nya. Kalau gitu Fazra makasih loh udah cerita gimana caranya untuk praktek, juga udah sharing pengalaman-pengalamannya selama ikut lomba. Nah, makasih juga nih udah datang ke Poski pada hari ini. Boleh dong sebagai penutupannya Fazra kasih pesan dan kesan buat teman-teman yang ada di studio dan juga ada di rumah nonton podcast kita hari. Jadi buat semuanya, kita nggak harus nunggu buat jago dulu baru memulai, tapi mulailah dari sekarang. Karena kalau misalkan kita nggak mulai dari sekarang, nunggu kapan lagi? Jadi keluar dari zona nyaman kalian. Setuju banget. Nah teman-teman dicatat tuh tadi pesan dan kesan dari Fazra buat kita semua. Kalau gitu terima kasih Fazra udah hadir sama kita hari ini. Teman-teman saya Febiana Najla selaku moderator. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya Poski Podcast Anak Vokasi.